على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini yang akan kita bahas adalah tentang sholat berjamaah. Di dalam surat Al-Hajj ayat 77 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, sembahlah Tuhan kalian, dan perbuatlah kebajikan supaya kalian mendapatkan kemenangan. Kalau kita perhatikan ayat ini menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu yang artinya hai orang-orang yang beriman. Bentuknya jamak alias banyak, dan ini seakan-akan memberikan isyarat kepada kita bahwa ketika kita ibadah itu jangan sendirian. Yang disebut oleh Allah, hei orang-orang yang beriman, banyak isinya. Artinya apa? Kalau kita ibadah alangkah baiknya bareng-bareng. Kalau rukuk ya rukuk bareng, kalau sujud ya sujud bareng. Tujuannya apa? Sebagai bentuk syiar kebersamaan. Dan ini bisa dipraktekkan ketika kita sholat berjamaah.
Dan kita tahu ketika kita sholat jamaah ya rukuknya bareng. Kalau seandainya imam rukuk, makmum nggak mau rukuk, ya bisa batal kalau nggak mau ngikuti imam. Sujudnya juga bareng. Dan memang wajib bagi makmum itu untuk ngikuti semua gerakan imam. Sebagaimana dalam hadis itu dikatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, imam itu dipilih untuk diikuti. Yang wajib diikuti itu ya gerakan-gerakannya, tapi nggak usah dipermasalahkan. Biasanya ya sering, Ustadz saya sholat di masjid, imamnya kunut subuh, makmumnya ada yang nggak kunut, apakah itu sah? Ya tetap sah. Kenapa? Loh masih ngikuti kok sama-sama berdiri. Yang nggak sah itu kalau imamnya kunut, makmumnya nggak mau ikut berdiri, dia sujud. Tapi selama dia tetap ikut berdiri meskipun nggak ikut kunut, tetap sah. Wes gak usah diributkan masalah yang kayak gitu. Wes masalah basi. Kita ini harus menghormati. Rukuknya bareng, sujudnya bareng, menghadap kiblat yang sama dan dipimpin oleh satu imam. Dan di situ terlihat indahnya persatuan umat Islam. Semuanya disiplin. Kalau sholat berjamaah, kalau sudah bunyi tit, mulai semuanya. Nggak perlu nunggu, oh Pak Kades belum datang, Pak Lurah belum datang, Bupati belum datang. Kalau sudah waktunya ya sholat, harus disiplin semuanya. Juga menunjukkan, melatih kita untuk kompak, bareng-bareng, tawadhu. Di saat sujud, kepala tempat tertinggi dari manusia, paling atasnya manusia langsung diletakkan paling bawah, menunjukkan kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan juga ada kepedulian kepada sesama. Bahkan setelah kalimat rukuklah kalian, sujudlah kalian, Allah itu kemudian berfirman waf'alul khairah, dan lakukanlah kebaikan. Ini juga seakan-akan isyarat dari Allah bahwa orang yang benar sholatnya, apalagi dia itu rajin berjamaah, ya tandanya adalah akhlaknya baik. Makanya cocok nanti dengan ayat Al-Quran yang berbunyi innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu ya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ustadz, ada orang sholat tapi tetap maksiat. Ya bukan firman Allahnya yang salah, bukan sholatnya yang salah. Ya mungkin dia ketika sholat mungkin syaratnya nggak terpenuhi, rukunnya nggak terpenuhi, kehusukannya masih belum didapatkan, sehingga masih belum seperti ayat tadi. Jadi jangan sampai rajin ke masjid tapi masih suka nyakiti orang, memutus silaturahim atau meremehkan sesama. Percuma. Ya tetap hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama juga baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Suatu ketika Rasulullah itu didatangi oleh seorang laki-laki yang buta. Kemudian laki-laki buta itu berkata, "Ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai seseorang pun yang bisa menuntunku ke masjid. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan perjalanannya itu banyak binatang buas. Akhirnya orang itu minta keringanan kepada Rasulullah, yang akhirnya Rasulullah itu memberikan keringanan. Orang buta datang kepada Rasulullah minta keringanan, "Ya Rasulullah, gimana? Bolehkah saya sholat di rumah?" Rasulullah bilang boleh. Dan ketika orang buta itu mau pulang, ternyata terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah kemudian manggil. Kebetulan sahabat ini namanya siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Hei Abdullah bin Ummi Maktum, hal tasma'un nida abis sholah, kamu dengar nggak suara adzan tadi? Dia menjawab, "Na'am ya Rasulullah, ya saya dengar." Fa'ajib, kalau kamu memang dengar, penuhi panggilan itu. Coba kita bayangkan, orang buta masih diperintahkan untuk memenuhi panggilan sholat. Makanya akhirnya nanti di antara 4 mazhab itu terjadi perbedaan pendapat tentang hukum sholat berjamaah.
Ada yang sampai kenceng banget hukumnya fardu ain, ya karena melihat ini, wong orang buta saja loh diperintah untuk sholat berjamaah, apalagi kita, maka hukumnya fardu ain. Ada yang kayak gitu. Ada yang agak ringan dikit, fardu kifayah, sing penting ono perwakilannya. Nah, yang lain gugur nggak dosa. Ada lagi yang lebih ringan lagi, sunnah muakkadah. Nah ini nanti yang akan kita bahas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya kalau kita berbicara tentang hukum sholat jamaah berdasarkan 4 mazhab, ini perbedaan di antara 4 mazhab, dikatakan asy-syafi'iyyatu qalu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i berkata fi hukmi sholatil jamaah fi sholawatil khamsi al-mafrudati, tentang hukum sholat berjamaah, sholat 5 waktu, sholat yang wajib. Ada beberapa pendapat, ar-rajih, pendapat yang lebih kuat adalah annaha fardu kifayatin, hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Artinya apa? Kalau sudah ada sebagian dari kaum muslimin yang sholat di Masjid At-Taubah, yang sholat di rumah, sah atau tidak? Sah. Tapi kalau seandainya di Masjid At-Taubah sepi sholat subuh hari ini, ternyata sholat di rumah semuanya, maka semuanya dosa semuanya. Itu artinya fardu kifayah. Imam Nawawi mengatakan wal asahu annaha fardu kifayatin lirrijalil balighin al-ahrari al-muqimin fil muaddati faqat. Pendapat yang paling sahih, kata Imam Nawawi, adalah sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki yang balik, merdeka, dan mukim pada sholat fardu yang ditunaikan tepat waktunya saja. Artinya kalau anak yang belum balik sebenarnya ya masih belum dianjurkan. Kalau belum tamyiz lebih spesifiknya, ya kalau usianya masih 3 tahun 2 tahun, yang kalau seandainya dibawa ke masjid justru lari-lari ganggu jamaah, lebih baik di rumah. Tapi kalau misalkan dia sudah ngerti, usianya 7 tahun, usianya tamyiz, dikasih tahu ya manut, dia ngerti kalau di masjid gak boleh rame, boleh dibawa. Jadi nggak semua anak ya disuruh ke masjid, orang tuanya rokokan di rumah, ya baca koran dan lain sebagainya, ngopi, anak 3 tahun lari-lari, ditegur oleh takmirnya, akhirnya yang salah siapa? Takmirnya biasanya. Jadi pastikan anak yang ke masjid usianya sudah tamyiz, kurang lebih 6 tahun 7 tahun, dia ngerti tentang adab-adab di masjid, suruh ke masjid. Ustadz, apakah nggak boleh kalau misalkan belum tamyiz? Boleh, tapi dampingi oleh orang tua, jangan biarkan lari-lari anak itu. Gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wakila, dan dikatakan innaha fardu ainin wa huwa madhabu Ahmad. Sedangkan pendapat madhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sholat berjamaah hukumnya fardu ain. Oh ini yang kenceng. Kalau mazhab Syafi'i fardu kifayah, kalau mazhab Hambali mengatakan fardu ain. Artinya apa? Orang yang sholat di rumah sendirian, sholat 5 waktu, sholatnya sah atau tidak? Sah. Tapi berdosa karena tidak melakukan dengan berjamaah. Nanti ada yang lebih kenceng lagi, sholat berjamaah syarat sahnya sholat, ini lebih kenceng lagi. Kalau seandainya sholat sendirian di rumah gak sah, ini lebih kenceng lagi. Bahkan kalau misalkan rumahnya lebih dekat ke masjid, terus gak mau ke masjid, itu malah dikatakan tidak ada sholat baginya. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Gak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid tapi dia gak mau ke masjid. Tapi nanti para ulama beda-beda cara menafsirkan hadis ini. Ada yang mengatakan gak sah, ada yang mengatakan tidak sempurna, dan lain sebagainya. Itu untuk bapak-bapak. Untuk ibu-ibu, sholat yang paling afdal di mana, Bu? Di mana? Lapo di sini semuanya ini. Katanya di rumah. Ya dilihat,
kalau misalkan datang ke masjid justru menimbulkan fitnah, maka yang afdol adalah di rumah. Ada cewek masih cantik, usianya masih 17 tahun, kalau seandainya datang ke masjid malah diliriki cowok-cowok, disuit-suit oleh bapak-bapak, ya. Nah yang kayak gitu itu lebih baik di rumah. Nah, kalau misalkan usianya 70, expired, terus wes gak ono sing tertarik sama sekali, yo ke masjid, ya. Apalagi bacaannya sudah nggak sempurna lagi, lebih baik ikut imam biar nanti ditanggung oleh imam bacaannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan tentang hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Memang ada dua pendapat, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah, tapi lebih kuat kalau dalam mazhab Maliki sunnah muakkadah. Mau sholat di masjid sah, mau sholat di rumah juga sah, tapi tentunya yang paling afdol adalah sholat di masjid. Sedangkan kalau mazhab Hanafi juga mengatakan sholat berjamaah untuk sholat 5 waktu hukumnya juga sunnah muakkadah. Jadi kesimpulannya, kalau dari 4 mazhab itu, mazhab Hanafi hukum sholat berjamaah sunnah ain muakkadah. Namun menurut ulama Hanafi sunnah ain muakkadah itu sama dengan wajib, karena bagi yang meninggalkan juga berdosa sedikit. Kalau mazhab Hanafi antara farduh dan wajib beda. Kalau mazhab Syafi'i farduh dan wajib sama. Kalau dalam mazhab Hanafi farduh itu tingkatan paling atas, baru wajib. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i farduh dan wajib sama definisinya. Makanya tetap ada dosa sedikit. Nah, hukumnya namanya sunnah ain muakkadah. Kalau mazhab Maliki ada yang berpendapat sunnah muakkadah, ada juga yang berpendapat fardu kifayah, tapi yang paling kuat adalah dalam mazhab Maliki sunnah muakkadah. Kalau mazhab Syafi'i fardu kifayah, kalau mazhab Hambali fardu ain. Itu perbedaan pendapat di antara 4 ulama mazhab tentang hukum sholat berjamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan sebelum dilanjut. Belum? Sebanyak ini belum? Saya kalau lihat di masjid yang saya ngaji, baik di Surabaya sama Sidoarjo, paling banyak di sini. Paling banyak. Iya, Fit ya. Coba lihat Fit. Banyak loh Fit. Berapa? Loh, 90. Saya ngaji di Prambon, wis pakai baju sing paling bagus, naik mobil, minyaknya tak semproti kabeh, sing ngaji cuma 3. Hilang semangat saya. Sampai yang ikut saya bukan ini, satunya lagi, Ustadz ini FYP terus TikTok, tapi nyampe ke sini langsung kayak nggak terkenal belas, ngono langsung. Wah iki. Di sini saya seneng, banyak sekali. Cuma nggak ono sing nanya iki loh. Sampai detik ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lanjut dulu. Untuk pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu fardu ain, keterangannya diantaranya adalah Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali dalam kitab Al-Kafi mengatakan al-jama'atu wajibatun 'alal rijali likulli sholatin maktubatin lima rawa Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtataba thumma amura bis salati thumma amura rajulan fayu'amman nasa thumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna as-salata fa uharriqa alaihim buyutahum bin nari. Sholat berjamaah diwajibkan bagi para lelaki pada setiap sholat yang diwajibkan. Jadi kalau dalam mazhab Hambali hukum sholat berjamaah wajib. Berdasarkan dalil
hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang mengatakan, demi jiwaku yang berada di dalamnya, di dalam genggamannya, sesungguhnya aku bermaksud menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh sholat, lalu menyuruh seseorang pula untuk menjadi imam bagi orang banyak, maka aku akan mendatangi orang yang tidak ikut berjamaah, lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Akhirnya disimpulkan dalam mazhab Hambali, wong orang yang gak sholat berjamaah sampai mau dibakar oleh Rasulullah, maka ini berarti hukumnya wajib. Apalagi ada perintah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini dipelesetkan oleh para ahli hisab. Apa hukumnya merokok? Wajib. Lu kok iso? Ya kok ada dalilnya surat Al-Baqarah, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rokoklah bersama dengan orang-orang yang rokok. Itu kurang ajar itu, haram itu loh ya, kayak gitu itu ya. Wes makruh gitu aja, nggak usah cari pembenaran ya. Jadi pilihannya kalau orang ngerokok itu dua, kalau nggak haram ya makruh, nggak usah cari pembenaran dengan ayat apa-apa dipleset-plesetkan, haram hukumnya, bahaya. Wes kalau mau pakai yang makruh ya makruh aja, nggak apa-apa. Saya pakai pendapat yang makruh meskipun saya nggak ngerokok. Nah, iki pakai pendapat yang wajib. Ini murid saya rokok ini tiap hari. Pakai dalil ini katanya, nggak apa-apa wes ya. Gunanya ngaji kayak gitu. Kan pernah saya sampaikan, suatu ketika di Hadramaut sana ada ulama yang berpendapat dan berfatwa bahwa rokok hukumnya haram. Difatwakan untuk menjalankan fatwanya, kebetulan ulama ini kaya raya, semua yang berhubungan dengan rokok dibeli kemudian dibakar. Ada perusahaan menjual rokok, dibeli perusahaannya, dibakar. Ada mobil mengangkut rokok, dibeli mobilnya, dibakar. Nah, kan haknya kalau sudah dibeli bebas mau dibakar. Ada sawah nanam tembakau, karena bahannya rokok, dibeli sawahnya, dibakar. Suatu ketika ada cucunya tiba-tiba sambil jalan rokok di tengah jalan, ditegur sama santri-santrinya, hei, kamu ngerti nggak, mbahmu itu berfatwa rokok itu haram, lah kamu kok marah ngerokok? Loh, itu kan mbahku itu kaya raya, semuanya dibeli dibakar. Saya kan nggak kaya, saya miskin, makanya saya beli satu-satu, tak bakar satu-satu. Jadi kalau ada orang ngerokok, kita husnudzon, mungkin dia mengharamkan rokok, tapi cara membakarnya satu-satu. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, monggo. Saya mulai tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah salat jamaah. Beberapa waktu kemarin itu saya sempat masbuk tadi ya. Saya masbuknya 1 rakaat, kemudian ada di samping saya dia 2 rakaat. Kemudian begitu imam salam berdiri, dia mundur ya. Ngikut. Saya tahu itu tidak perlu. Terus saya harus bersikap bagaimana? Masuk KPTN loh, ojo tak salah, tidak mungkin. Terus yang kedua begini, ini kejadian yang fenomena yang umum gitu ya. Kalau kita keluar kota, kemudian kita mampir ke suatu masjid, ngerti ya. Saya jarang di rest area, tapi biasanya saya keluar rest area untuk sholat. Kemudian ya golongan kita, ketokannya ya wis ustadz nunggu anu beberapa, dia ndak berjamaah itu sampai beberapa itu tat. Ya saya berpikirnya mungkin dia kodok atau bagaimana, saya ndak tahu. Yang jadi masalah itu saya harus pilih yang mana, karena saya berpendapat saya harus lebih baik saya makmuman dengan orang itu, dengan siapa jadi harus dengan siapa saya makmum itu. Padahal kalau menurut yang saya tahu sih begitu ada satu jamaah, kita kan tidak boleh mendirikan jamaah lagi sebelum dia selesai. Nah, tapi kejadian tadi itu orang-orang kita, maksud saya orang NU juga gitu.
Mosok sih gak ero hal seperti itu, tapi itu terjadi. Nah, saya ikut yang mana, Tat? Ngoten, makasih. Oke, pertanyaan pertama, ada orang masbuk sholat berjamaah, masbuk 1 rakaat. Kemudian ada lagi datang masbuk 2 rakaat. Ketika imam rawatibnya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yang masbuk 2 rakaat mundur bermakmum kepada yang masbuk 1 rakaat. Apakah sah? Makruh hukumnya. Yang harus dilakukan apa? Sholatnya dilanjutkan sendiri, nggak usah sok-sok mundur. Dari mana aturannya itu? Hukumnya makruh, tapi sah, tapi makruh. Lah Ustadz ini ngikuti, ya sudah dicuekin aja, kita selesaikan saja, ya urusannya dia yang makruh, ya kita nggak usah ngingat-ngingatkan, makruh bro, nggak usah, itu justru batal, nggak makruh lagi kalau kayak gitu, biarkan saja, ada yang mundur kita lanjut, Allahu Akbar, Allah, nggak usah dikeraskan, ya ngapain kita ngeraskan, karena kita berkeyakinan makruh kalau sama-sama masbuk akhirnya mundur. Berbeda kalau misalkan masbuknya itu tidak barengan, dia baru datang, ya kemudian dia ikut, boleh apa enggak? Boleh. Kalau ngerti yang masbuk itu orang yang faham, nggak usah dicolek, langsung aja berdiri di sampingnya, karena colek-mencolek itu sebenarnya ya nggak begitu banget disunahkan, ya itu hanya untuk orang yang nggak paham supaya difahamkan kalau nanti ada yang berjamaah. Kalau dia paham langsung berdiri di sebelah kanannya, agak mundur dikit, Allahu Akbar. Kalau ngerti di sampingnya ada yang ngikut, langsung niatkan saya sekarang sebagai imam. Nah kalau ini kayak nggak pernah ngaji kalau hari Sabtu ini, nah kalau yang kayak gitu disentuh, tapi cara nyentuhnya jangan terlalu romantis, pipinya diginikan, ya cukup di sininya disentuh, tapi takbir dulu, bukan nyentuh dulu baru takbir, kebalik. Kalau kita nyentuh dulu baru takbir dianggap mengganggu, karena posisi kita tidak dalam keadaan sholat, tapi Allahu Akbar sentuh, wes praktek. Oh ini penting ini. Ayo Pak Ali minta tolong Pak Ali sama yang nanya, ya anggap 2, kamu imam, ya minta tolong, penting. Nanti sama ibu-ibu kalau jamaah, ibu-ibu kayak apa, berdua dulu nanti baru datang yang ketiga, ya sih. Kalau seandainya kamu lagi sholat fit, Allahu Akbar, Pak Ali datang, terus di mana Pak Ali posisinya? Nah posisinya di situ, terus takbir Allahu Akbar. Kalau misalkan Pak Ali ngerti, hafid ini ngaji kemarin, wis gak usah dicolek. Kok ini gak pernah ngaji, ya gak pernah hadir, colekan, tapi habis takbir Allahu Akbar colek. Nah jangan terlalu romantis, pipinya diginikan, ya itu gak ada tuntunannya kayak gini. Baru datang posisinya di mana. Nah kalau yang biasa kita lihat di masjid-masjid umum langsung ditarik, betul? Coba yang masjid-masjid biasanya ditarik, ini bukan mazhab Syafi'i yang langsung ditarik, langsung posisinya di belakang situ, terus ditarik Pak Ali ke belakang. Oh. Ya tapi kan gak emosi kayak gitu cara nariknya. Nggak narik ngono. Soalnya ada kejadian gak ngerti nyolek Pak Ali malah noleh. Imamnya iki ngono. Loh, itu kejadian beneran. Jadi kalau ada yang nyentuh itu maksudnya mundur. Lah kalau ada yang melakukan langsung, wes mundur aja ikut. Tapi kalau kita mau mengamalkan mazhab Syafi'i, berarti posisinya di kiri dulu. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Di kiri, lurus sama Pak Ali. Takbir Allahu Akbar. Pak Ali sama makmum yang baru datang langsung mundur. 1, nggak usah 1 lagi. Kalau masih kurang mundur, baru kanan kiri ditutup. Nah baru kayak gitu. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Ibu-ibu posisinya nggak gini, yang afdol kalau kayak gini boleh, tapi yang afdol sebenarnya tetap posisinya kayak tadi, maju untuk ibu-ibu, yang afdol. Jadi ibu-ibu yang lain di kanannya, di kirinya. Tapi kan ada yang kayak laki-laki kan tetap sah, cuma yang paling afdol kayak gini untuk ibu-ibu, tetap cuma nongol dikit, ini yang paling afdol. Seandainya modelnya kayak gini ya tetap sah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Duduk dulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut dulu. Lanjut.
Oh, apa? Apa tadi? Oh ya, yang kedua apa tadi? Oh ya ya ya. Bedakan antara masjid yang punya imam rawatib dan gak ada imam rawatibnya. Kalau masjid ada imam rawatib kayak di Masjid At-Taubah ya, imam rawatib lagi mimpin sholat berjamaah, kita buat jamaah baru, itu nggak boleh. Nah sekarang posisinya adalah selesai rawatib, posisinya masjid di jalan misalkan. Kalau masjid di jalan itu kadang-kadang nggak ada imam rawatibnya, dan kadang-kadang antara satu kelompok dengan kelompok yang lain beda-beda sholatnya. Jangan keburu langsung menyalahkan. Kalau masih ada imam rawatib jangan. Tapi kalau imam rawatib selesai, kok ada kelompok sana kita husnudzon, oh mungkin ini sholatnya beda, ini mungkin jamak qosor, kalau ini mungkin baru terlambat. Wes biarkan, kita ikut yang mana, pilih yang kira-kira menurut kita bagus. Jenggotnya panjang ini, tak ikut ya. Oh iki jenggotnya cuma 8 helai, iki kayaknya kurang paham ya. Misalkan wes ikuti lah, kok ternyata kita ikut kepada orang yang sedang jamak qosor, padahal kita mau sholat sempurna. Ya sudah, ketika dia salam, dia mau lanjut ke sholat berikutnya, ya kita melanjutkan sendiri, selesai ya. Jadi kita boleh berjamaah, bermakmum kepada imam yang niatnya beda dengan kita. Bahkan kalau ada orang lagi sholat ba'diyah, kok tiba-tiba ada yang ikut, biarkan, jangan ditolak. Lapung aku, saya pernah ditolak kayak gitu. Habis ba'diyah saya datang telat sholat, ditolak. Akhirnya tak ambil tangannya, tak salami. Nggak boleh. Kau nolak itu, biarkan. Wes kita lagi sholat ba'diyah kok ada yang ikut, biarkan. Kita keraskan aja Allahu Akbar, tapi bacanya ndak Allahu Akbar, dia tetap dapat fadilah sholat berjamaah. Kalau dalam mazhab Syafi'i meskipun beda niat tetap sah, yang penting kaifiyah sholatnya sama ya, ada takbirnya, rokaatnya sama. Beda kalau misalkan saya lagi sholat jenazah, Pak Ali datang makmum sholat duhur, ya Allahu Akbar Allahu Akbar, beda kaifiyahnya, itu yang tidak boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya tentang sholat berjamaah fardu kifayah hukumnya. Jadi di antara pendapat yang mengatakan ini adalah mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Di mazhab Maliki kan ada dua, fardu kifayah dan sunnah muakkadah. Dalilnya juga ya sama, punya dalil masing-masing. Yang mengatakan fardu ain ya ada dalilnya, yang mengatakan apa tadi, fardu kifayah juga ada dalilnya. Di antaranya mazhab Maliki ada dua, ada yang sunnah muakkadah, ada yang fardu kifayah. Di antara mazhab Maliki yang mengatakan bahwa fardu kifayah sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah Al-Malikiyyatu qalu fi hukmil jama'ati fi shalawatil khamsi qaulani wa amma tsani fahuwa annaha fardu kifayatin fil balad. Ada dua pendapat dalam mazhab Maliki. Pendapat yang kedua adalah hukumnya fardu kifayah. Selain mazhab Maliki juga mazhab Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Talibin, bahwa hukum dari sholat berjamaah adalah fardu kifayah sebagaimana yang saya kutip tadi juga, dan semuanya itu punya dalil. Dalilnya apa? Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salatu illa qad istahwadha alaihim asyaitanu fa alaikum bil jama'ati fa innama ya'kullu az-zi'bu al-qasiyah. Tidaklah ada 3 orang dalam satu perkampungan atau pedalaman tidak ditegakkan pada mereka sholat kecuali syaitan akan menguasainya. Berjamaahlah kalian karena serigala hanya mangsa kambing yang sendirian. Yang dimaksud berjamaah adalah jamaah dalam sholat. Nah ini juga dalil-dalil yang mengatakan hukum dari sholat berjamaah fardu kifayah. Hadis riwayat Bukhari. Juga ada lagi
Ya, ini yang sering kita dengar, salatul jama'ati tafdulu salatil fadzi, salatul fadzi bisa wa 20 darajah, mengungguli salat sendirian 27 derajat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan kadang-kadang dalilnya sama, cuma penyimpulannya beda. Sama-sama pakai dalil salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bisa wa 20 darajah, tapi yang satunya mengatakan ini sebagai dalil fardu kifayah, yang satunya mengatakan ini sebagai dalil sunnah muakkadah. Jadi ulama itu kadang-kadang meskipun hadisnya sama, definisi atau penafsirannya bisa beda. Jadi nggak usah heran, tinggal ulama mana yang kita ikuti, wis manut kita ikuti tanpa menyalahkan pendapat lain yang memang mereka itu punya rujukan yang berbeda dengan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Belum? Ya lanjut. Ada lagi yang agak kenceng, sholat berjamaah syarat sahnya sholat. Artinya kalau ada orang nggak sholat berjamaah, dia sholat sendirian, ya nggak sah sholatnya. Ini pendapat bukan 4 madhab ini, tapi pendapat zahiri, madhab zahiri, ya. Ini yang tekstualis, ya, tekstualis, pokoknya kata-kata itu ya wis gak mau ditafsirkan, yang ngono, ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah man sami'an nida'a falam ya'tihi fala sholata lahu illa min uzrin. Barang siapa yang mendengar azan lalu tidak datang, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena uzur. Itu dalilnya. Berarti nggak ada sholat itu dimaksud ya sholatnya nggak sah. Tapi ulama lain mengatakan tidak ada sholat, maksudnya nggak sempurna sholatnya. Makanya ada ulama yang mengatakan ya tetap sah, cuma nggak afdol. Juga diperkuat dengan hadis yang tadi sama, yang menjadi dalil fardu ain, bahwa Rasulullah itu mau membakar rumah orang yang nggak mau sholat berjamaah. Akhirnya disimpulkan berarti ini syarat sahnya sholat. Jadi ulama itu sudah masalah perdebatan itu wes dari dulu, ya, ditambah sekarang bukan ulama ikut berdebat tambah kacau. Ya, kita tinggal manut ulama siapa yang kita ikuti, wes selesai sebenarnya. Jadi di sini ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, bahkan ada yang mengatakan sebagai syarat sahnya sholat. Kalau kita itu pakai yang mazhab Syafi'i, hukumnya adalah fardu kifayah, ya, karena kita sering nggak sholat berjamaah, ya. Monggo Mbah, silakan Mbah. Sholat berjamaah itu berlaku di masjid, apa boleh dilakukan di rumah? Barusan Ustaz menerangkan kalau tidak mau berjamaah bakar rumah itu. Artinya jamaah apa harus di masjid? Padahal di rumah kan sudah dilaksanakan. Tadi ada hadis, nek gak mau berjamaah bakar rumah itu katanya. Nah itu pripun? Kalau di zaman Rasulullah orang laki-laki itu melakukan sholat berjamaah gak di rumah, tapi di masjid. Makanya mazhab Hambali itu sampai mengatakan fardu ain bagi laki-laki. Karena apa? Di zaman Rasulullah orang yang nggak sholat berjamaah itu di absen. Makanya di zaman Rasulullah itu ada kalanya ketika habis sholat ngadepnya ke utara, kadang-kadang ngadepnya ke jamaah. Ulama merinci kapan habis sholat, habis salam imam itu menghadap ke utara, kapan imam itu menghadap ke jamaah. Dan kita lihat kan kadang-kadang ada yang ngadep jamaah, ada yang ngadep ke utara. Ternyata dirinci, imam itu tidak terus menerus menghadap kiblat ketika habis salam. Zikir itu gak seterusnya menghadap kiblat. Ya ketika istighfar menghadap kiblat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya menghadap kiblat. Tapi ketika sudah selesai, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram, baru antara ngadep jamaah, antara ngadep ke utara, berputar di situ. Itu namanya apa? Insiraf. Dan ini adabnya imam, berputar.
Jamaah ketika melihat imam berputar, nah di situ jamaah yang terburu-buru boleh meninggalkan, karena ada adab bagi makmum, gak boleh meninggalkan prosesi sholat jamaah sebelum imam meninggalkan duluan. Tapi kan imam kadang-kadang kan agak lama, makanya dikasih kode dengan berputar boleh dia keluar. Itu berarti sesuai dengan adab sebagai makmum. Nah, imam menghadap ke utara jika dia hanya cuma zikir biasa, kayak tadi zikir biasa ngadep ke utara. Tapi ketika mau menyampaikan sesuatu ngadepnya ke jamaah. Nabi itu biasanya habis sholat pasti ada sesuatu yang disampaikan, makanya ngadep jamaah sambil diabseni. Mana ini Pak, ini mana itu loh, bahkan sampai kalau misalkan nggak kelihatan di sholat jamaah, munafik dia itu kalau di zamannya Nabi kayak gitu. Makanya Nabi sampai kalau sampai ada orang yang kayak gitu tak bakar kayak gitu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i beda ya. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang lain. Oh ternyata lebih afdol. Lebih afdol ini berarti hanya lebih dianjurkan kalau misalkan dia melakukan dengan berjamaah. Makanya seandainya ada laki-laki sholat bersama istrinya di rumah berdua, dia berjamaah, apakah sah? Tetap sah dan dapat pahala jamaah, dapat pahala jamaah. Cuma beda pahala jamaah yang di masjid dengan pahala jamaah di rumah. Kenapa? Orang yang ke masjid, dia masuk masjid sudah niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala, selama duduk dapat pahala. Tapi kalau di rumah gak dapat. Masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid dapat pahala, kalau di rumah gak ada sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid ketemu dengan sesama muslim salaman dapat pahala, kalau di rumah salaman sama istri batal wudhunya. Loh, bedanya kayak gitu. Cuma tetap dapat pahala berjamaah, cuma tetap lebih afdol di masjid. Cuma ada pertanyaan lagi, ini pembahasan ulama. Kalau seandainya datang ke masjid gak dapat teman, sholatnya hanya sendiri, sholat di rumah bisa berjamaah, lebih milih sholat di masjid tapi sendirian atau di rumah tapi berjamaah? Di mana? Tetap para ulama mengatakan kalau bisa tetap berjamaah meskipun harus di rumah. Kalau seandainya pengen dapat double, sholat aja di masjid. Siapa tahu nanti ada yang datang kok nepuk punggung kita dapat jamaah. Kok ternyata nggak ada sampai selesai, ketika pulang sholat lagi. Karena sholat berjamaah, sholat wajib bisa diulang berapa kali? 2 kali. Dengan syarat sholat yang kedua wajib berjamaah. Gitu bagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi di zaman Nabi itu seakan-akan wajib. Makanya mazhab Hambali fardu ain. Karena diabseni, Bah. Kalau di sini kan gak ngabsen ya. Ustadz Haryadi mulai besok berarti harus ngabsen ya. Mana? Nah, gitu. Kalau nggak hadir coret gitu ya. Iki oh iya pakai fingerprint ya. Nanti 1 bulan kemudian yang fingerprintnya absennya paling banyak dapat hadiah sepeda. Cocok itu, pasti rame. Wes, insya Allah nggak cuma 90 jamaahnya ini, pasti 500. Saya tak pindah sini kalau memang ada hadiah sepeda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena di zaman Nabi itu terasa, pahala itu terasa. Nabi ada di situ, Nabi menceritakan langsung. Lah kita kan kalau kita kan nggak ada Nabi, kita cerita pahala, orang-orang mana bentuknya pahala? Tetap lebih milih sesuatu yang kelihatan. Kalau orang-orang ya, kalau di zamannya Nabi wis kayak tampak pahalanya kayak gini terasa banget. Makanya orang-orang nggak mau meninggalkan jamaah, dan Nabi juga kenceng masalah sholat berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Lanjut sedikit. Lanjut monggo. Kalau untuk laki-laki kan afdolnya di masjid. Kalau ibu-ibu lebih baik di rumah. Padahal tadi diterangkan kalau jamaah kan 27 derajat. Berarti kan kasihan ibu-ibu oleh situ terus tidak pernah dapat ganjaran ini jamaah. Nah, ya oleh situ durung karuan sempurna. Nah, itu ya. Nah, kasihan ibu-ibu oleh situ terus gak pernah oleh itu likur. Kalau afdol di rumah yang ibu-ibu. Wah, kasihan ibu-ibu ini sholatnya di rumah. Wes belum tentu sempurna gitu bagi ya. Katanya ibu-ibu afdolnya di rumah. Iya kalau sempurna sholatnya. Kalau nggak sempurna, kalaupun sempurna dapatnya 1 gitu kan. Loh, Nabi itu juga mengatakan
man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka dia akan dapat pahala kebaikan yang ditunjukkan kepada orang lain itu. Ibu-ibu lah tinggal nyuruh ke bapak-bapaknya, Pak, berangkat sholat jamaah. Kira-kira kalau berdasarkan hadis ini dapat gak pahala? Dapat. Dapat. Karena nyuruh berjamaah berarti dapatnya berapa? 27. Ibu-ibu sholat 1 27 tambah 1 28. Loh, kira ibu-ibu lebih sedikit, ya lebih banyak, Bang. Lebih banyak. Apalagi ibu-ibunya nyuruh berangkat bareng. Loh, tambah banyak mana? Apakah cuma ibu-ibu yang boleh nyuruh? Ya bapak-bapak ya nyuruh juga, biar nggak kalah ya. Ini cuma teknik menjawab aja, Bah. Teknik ngeyel, ya Pak ya. Wes sami'na wa ata'na. Itu karena di zaman Nabi itu memang untuk benar-benar menghindari fitnah. Nah, kalau di sini nembuh wes ya, nggak apa-apa ya. Tapi ibu-ibunya banyak kok, Bah, yang berjamaah, nggak mau kalah dengan apa? Bapak-bapak. Justru bapak-bapaknya ada yang nggak berjamaah ya. Ya mungkin cita-citanya bapak-bapak yang gak jamaah ingin jadi lelaki yang soleha, ya kita doakan mudah-mudahan nanti berjamaah gitu aja lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan lagi? Nah, oh ada, monggo mic-nya digeser, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, ketika salat berjamaah kadang-kadang ada yang mengatur sopnya itu berdasarkan besar kecilnya sejadah. Jadi ketika berdiri itu kan kelihatan tidak rapat, renggang gitu. Itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cara mengatur sof, ada yang mengukur sof itu berdasarkan sejadah, apalagi sejadahnya lebar-lebar. Kalau sejadahnya cukup standar ya aman, tapi biasanya ibu-ibu kan ada yang lebar gitu, lebar kayak terpal ya. Sebenarnya gimana cara mengatur shaf? Biasanya imam itu kan mengatakan ketika mau sholat berjamaah, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis sholah. Luruskan, rapatkan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf itu adalah merupakan bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Yang benar itu bukan mengukur berdasarkan ukuran sajadah, tapi dirapatkan. Saat sholat berjamaah wis ikhlaskan, sejadahnya diinjak oleh sebelahnya. Baru kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, wis duduk masing-masing sejadah boleh. Tapi saat sholat berjamaah rapat injek nggak apa-apa, ikhlaskan aja, monggo Bu, rapat nggak apa-apa. Jadi bukan sejadahnya. Kalau sejadahnya yang dijadikan pedoman, banyak renggangnya nanti. Sedangkan nanti setan itu mau nyusup di situ. Ya nggak apa-apa Ustaz, sekalian setannya bisa ikut berjamaah. Ya ojo ngono juga lah, ojo dibuat mainan setan ikut berjamaah itu. Ya namanya setan ya goda orang. Oh. Ustadz maaf, kalau terlalu rapat, itu kadang mau kena kita tuh kena injek Ustadz, nggak bisa berdiri. Itu kalau ibu-ibu lo ya. Kalau bapak-bapak kan nggak mungkin, sarungnya kan harus rapet. Nah kalau ibu-ibu repot mukenanya Pak, mukenanya itu lebar-lebar, itu repotnya. Ya, jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapet. Yang dijadikan pedoman apa? Jarak. Minimal bahunya pun nggak usah harus nempel. Memang dalam hadis Nabi itu ketika Rasulullah sholat, Rasulullah itu mengatakan 3 kali, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, tegakkan shaf kalian, tegakkan shaf kalian, tegakkan shaf kalian. Terus tiba-tiba ada satu sahabat, berarti Rasulullah apa bukan ini? Sahabat, dan tidak disebutkan namanya. Kalau seandainya itu adalah sahabat yang terkenal sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, akan disebutkan wa kana Abu Bakrin. Tapi ini nggak disebutkan. Ada seorang, pakai kata rojulun. Rojulun itu tidak jamak, satu orang. Artinya satu orang tiba-tiba merapatkan bahu dengan bahu, kemudian mata kaki dengan mata kaki, dengkul dengan dengkul. Coba bayangkan. Satu lah yang dikatakan dalam hadis ini. Nanti akan ada pembahasannya. Tidak semuanya.
Artinya apa? Itu ijtihad dari satu orang yang ikut berjamaah dengan Nabi. Ya, akhirnya apa? Kalau misalkan dipraktekkan seperti itu agak susah. Coba kita praktekkan ya. Bahu dengan bahu. Pak Ali minta tolong. Wait. Pak Ali kan bagian ngimam. Kurang 1, 3 orang. Ayo Pak minta tolong Pak. Nanti ibu-ibu. Gak iso iki ya. Ayo 3 orang coba praktekkan sesuai dengan hadis bahwa Rasulullah itu mengatakan tegakkan shaf kalian, tiba-tiba ada satu laki-laki menempelkan bahu dengan bahu, tempel. Mata kaki dengan mata kaki, tempel. Dengkul dengan dengkul, tempel. Wes, sholat kayak gitu. Susah. Ini ijtihad dari orang yang ikut sholat bersama Nabi, tapi tidak semua sahabat. Cuma dikatakan rojulun, makanya nanti akan ada pembahasan satu orang yang melakukan. Makanya kalau dalam madhab Syafi'i, kalau laki-laki cukup dibuka biqadri shibrin, buka sejengkal. Coba kalau sejengkal minimal bahu nyentuh. Kalau masih risih jangan tidak bersentuh tapi tidak kejauhan, minimal. Ini masih sempurna. Kalau kayak gini kira-kira bisa apa enggak? Bisa. Termasuk ibu-ibu kalau seandainya bahunya risih rapat, karena tidak semuanya loh orang bisa khusyuk kalau misalkan bergesekan, apalagi kaki ngejar cet ya, dicari kaki sebelahnya untuk diinjek, itu tambah bingung. Ada soalnya. Terus kok kebetulan yang sebelahnya iseng, tambah menjauh, akhirnya mekangkang lebar. Padahal kita sholat itu bukan untuk mencari kaki, tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ibu-ibu, kalau ibu-ibu tidak biqadri shibrin, tidak dibuka sejengkal, tapi rapat, kakinya rapat, wes bahunya diukur sedemikian rupa supaya nggak risih, supaya rukunya, mukernanya tidak keinjek. Yang penting jangan sampai renggang sesuai dengan sejadah yang lebar, jangan, wes bisa dikira-kira. Dan sudah pernah saya jelaskan, kalau ibu-ibu rapat, bapak-bapak renggang, gak usah dibalik. Kenapa Ustaz gak dibalik? Bapak-bapak duduk aja, ngapain berdiri dari tadi? Menghalangi pemandangan aja. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Jangan dibalik. Ustaz kenapa kok ibu-ibu nggak renggang juga, bapak-bapak rapet? Loh, kan itu kan sudah sesuai dengan nek bapak-bapak rapet ono sing kejepit ya, lato-latonya itu loh kejepit. Nek ibu-ibu itu wes memang modelnya rapet, wes cukup 5:30, dari 4:30 ya, saya masuk soalnya. Mudah-mudahan kajian pagi ini bermanfaat. Kita lanjut nanti untuk pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.